Assalamualaikum adik. Waalaikumsalam. Kalau boleh saya tahu namanya Mbak siapa? Mbak Fif. Baik Mbak Pipin ya. Baik Mbak Pipin, perkenalkan nama saya Rahma Delia Akiki. Saya mahasiswa Universitas Islam Sunan Agung dengan prodi S1 Ilmu Keperawatan. Baik Mbak Pipin, di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang obesitas pada anak-anak. Sebelumnya, apakah Mbak Pipin sudah tahu apa itu tentang obesitas? Belum. Baik, kalau belum saya tahu, di sini saya mempunyai materinya Mbak Pipin. Mbak Pipin boleh sambil dibaca-baca dan saya jelaskan ya. Baik, Mbak Pipin boleh dibuka terlebih dahulu Mbak Pipin. Baik, saya jelaskan ya Mbak Pipin ya. Obesitas itu adalah suatu gangguan yang melibatkan lemak tubuh yang berlebihan yang dapat meningkatkan resiko masalah kesehatan Mbak Pipin. Nah, di sini juga ada penyebab obesitas Mbak Pipin ya. Yang pertama itu adalah salah satunya itu porsi makan yang berlebihan. Jadi porsi makan yang berlebihan itu salah satu penyebab anak-anak mengalami obesitas Mbak Pipin. Nah, untuk yang kedua adalah konsumsi makanan cepat saji yang berlebihan. Jadi makanan cepat saji itu juga dapat menyebabkan terjadinya obesitas Mbak Pipin. Nah, untuk yang ketiga adalah kekurangan lemak sehat. Jadi kekurangan lemak sehat juga salah satu penyebab terjadinya anak-anak mengalami obesitas. Nah, untuk yang keempat di sini ada kurang gerak dan kurang berolahraga. Jadi anak yang kurang bergerak, kurang berolahraga itu biasanya salah satu penyebab terjadinya obesitas. Nah, untuk yang kelima di sini ada stres Mbak Pipin. Jadi salah satu penyebab obesitas adalah stres seperti itu. Baik Mbak Pipin, apakah sudah paham ya Mbak Pipin ya tentang penyebab obesitas tadi yang saya jelaskan? Selanjutnya di balik Mbak Pipin di sini ada akibat obesitas. Jadi dari akibat obesitas itu tentunya banyak sekali berbagai macam ya Mbak Pipin. Yang pertama itu adalah memiliki kolesterol yang tinggi. Jadi anak yang mengalami obesitas cenderung dia memiliki kolesterol yang cukup tinggi. Jadi untuk yang kedua di sini ada tekanan darah ya Mbak Pipin, bisa dibaca. Jadi tekanan darah itu biasanya orang yang mengalami obesitas dia mengalami tekanan darah yang cukup tinggi Mbak Pipin. Nah, untuk yang ketiga di sini ada resiko asma. Jadi orang yang mengalami obesitas ataupun kelebihan berat badan biasanya itu cenderung dia memiliki penyakit seperti asma, seperti itu Mbak Pipin. Nah, untuk yang keempat menyebabkan gangguan tidur. Jadi seseorang yang memiliki obesitas biasanya itu dia tidurnya tidak nyaman, tidak nyenyak seperti itu Mbak Pipin, seperti kayak gelisah, seperti itu kurang nyaman lah intinya kalau tidur seperti itu ya, karena dia kurang leluasa untuk tidur seperti itu. Nah, untuk yang kelima di sini adalah resiko penyakit jantung. Jadi anak yang mengalami obesitas ataupun seseorang yang mengalami obesitas cenderung dia memiliki resiko penyakit jantung seperti itu, bukan hanya asma, terus tekanan darah tinggi dan kolesterol, tapi dia juga cenderung memiliki penyakit jantung seperti itu salah satunya. Nah, tadi yang saya jelaskan adalah akibat dari obesitas ya Mbak Pipin, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang cara pencegahan obesitas seperti itu. Nah, di sini bisa dibaca ya Mbak Pipin. Di sini ada tidur yang cukup ya Mbak Pipin ya. Jadi kita harus tidur yang cukup Mbak Pipin, seperti 8 jam sehari seperti itu. Nah, untuk yang kedua yaitu rutin berolahraga. Jadi kita untuk pencegahannya itu Mbak Pipin bisa rutin berolahraga, rutin melakukan aktivitas-aktivitas lainnya seperti itu ya. Untuk yang ketiga itu banyakin makan sayur dan buah Mbak Pipin. Jadi kita bisa makan sayur, buah seperti itu, dan kita bisa kayak nyemilnya itu diganti yang dulunya misalnya ciki-ciki seperti itu ya Mbak Pipin. Kita ganti dengan nyemil dengan buah-buahan seperti itu kayak apel ataupun apa seperti itu ya Mbak Pipin ya. Nah, untuk yang keempat di sini ada tidak makan sambil nonton TV Mbak Pipin. Jadi Mbak Pipin sering ya makan sambil nonton TV seperti itu. Iya. Nah, itu bisa jadi mengakibatkan obesitas Mbak Pipin. Jadi Mbak Pipin lebih baik sekarang kalau makan tidak sambil nonton TV, karena tidak dianjurkan ya Mbak Pipin, ataupun nonton di HP ataupun di YouTube seperti itu sama aja. Jadi kayak apalagi nonton TV sambil nyemil gitu kan, sambil nyemil jajan-jajanan ringan seperti itu ya Mbak Pipin. Nah, untuk yang kelima itu ada batasi makanan siap saji Mbak Pipin. Jadi kita harus membatasi nih makanan siap saji. Misalnya kayak kita boleh makanan siap saji, tapi dibatasi dengan seperti kayak 2 minggu sekali ataupun
sebulan sekali seperti itu Mbak Pipin. Jadi jangan terus-menerus kita makan makanan siap saji. Jadi kita lebih baik makan sayur, makan buah seperti itu Mbak Pipin. Apakah Mbak Pipin paham ya? Paham. Nah, tadi itu adalah cara pencegahan obesitas ya Mbak Pipin. Nah, selanjutnya itu ada cara untuk diet Mbak Pipin. Nah, untuk cara yang diet yang pertama, berikan beragam sumber makanan sehat. Jadi, kita itu kayak seperti tadi ya, kita makan makanannya sehat, seperti kayak buah, sayur, seperti itu. Nah, yang kedua adalah batasi asupan gula tambahan. Nah, asupan gula tambahan itu seperti apa sih? Seperti makanan dan minumannya itu, kalau minum itu seperti kayak boba, seperti itu. Kalau makanan itu kayak kue, cake itu kan mengandung banyak gula ya Mbak Pipin ya. Jadi kita harus menghindari gitu loh. Harus batasi lah, bukan menghindari tapi batasi seperti itu. Kayak bisa jadi 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali kita minum minuman yang manis-manis atau makanan yang manis-manis yang banyak mengandung gula berlebihan seperti itu. Nah, untuk yang ketiga itu perhatikan porsi makan anak. Jadi kita harus memperhatikan nih Mbak Pipin, porsi kita yang sudah kita makan itu apakah udah cukup atau apa berlebihan malah gitu ya. Jadi porsi makan kita itu harus cukup gitu ya, tidak berlebihan gitu. Nah, untuk yang kelima itu adalah jangan hilangkan sumber lemak, tetapi ganti dengan sumber lemak yang sehat. Jadi kita tidak usah menghilangkan sumber lemak, jangan hilangkan sumber lemak, tetapi ganti dengan sumber lemak yang sehat seperti itu kayak daging gitu ya, buah seperti itu. Nah, untuk yang terakhir itu adalah pastikan anak aktif bergerak. Jadi pastikan Mbak Pipin itu aktif bergerak nih, seperti kayak berolahraga atau melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Kan Mbak Pipin kan perempuan ya Mbak Pipin ya. Nah, Mbak Pipin bisa melakukan aktivitas seperti kayak membantu orang tua, seperti nyapu, ngepel, seperti itu kan. Itu salah satu aktivitas yang positif Mbak Pipin. Nah, sekaligus bisa membantu orang tua Mbak Pipin dalam melakukan pekerjaan rumah gitu. Mbak Pipin bisa nyapu, bisa ngepel, itu adalah salah satu aktivitas yang positif yang dapat mengeluarkan keringat-keringat yang ada di dalam tubuh Mbak Pipin atau mengeluarkan lemak yang ada di tubuh Mbak Pipin. Nah, penjelasan saya kan tadi sudah selesai Mbak Pipin. Sebelumnya Mbak Pipin apakah ada yang mau ditanyakan? Makanan siap saji itu contohnya apa aja sih Mbak? Makanan siap saji itu contohnya seperti apa ya Mbak Pipin? Nah, makanan siap saji itu contohnya kayak pizza, burger, seperti itu. Ataupun makanan junk food lainnya seperti kayak Indomie, itu salah satu makanan siap saji yang tidak boleh dimakan terus-menerus lah Mbak Pipin ya. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Dan tidak ada ya Mbak Pipin. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan lagi Mbak Pipin? Tidak ada. Dan tidak ada, sudah jelas semuanya. Iya. Baik, kalau sudah jelas semuanya, agar Mbak Pipin lebih jelas, di sini saya coba mengevaluasi ya, apakah Mbak Pipin sudah benar-benar paham apa belum. Nah, di sini saya mau tanya nih ke Mbak Pipin. Tadi kan sudah saya jelaskan semuanya nih. Coba sebutkan salah satu cara pencegahan obesitas. Rutin berolahraga. Baik, benar Mbak Pipin. Jadi, salah satu pencegahan obesitas adalah kita harus rutin berolahraga dan menjaga makanan ya Mbak Pipin ya, makanan sehat seperti itu. Nah, Mbak Pipin sudah bagus. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim Mbak Pipin, penyuluhan pada pagi hari ini tentang obesitas pada anak-anak sudah selesai ya Mbak Pipin ya. Terima kasih Mbak Pipin atas kerjasamanya dan waktunya. Sebelumnya mohon maaf ya Mbak Pipin apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih ya Mbak Pipin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.